Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, nuwasil darsana fi hadhihi al-lailah. Wa kunna waqafna inda al-bab al-thamin. Kemarin kita selesai alhamdulillah di bab yang ke-8. Yakni takallamna an adawati an-nasibah. Kita sudah berbicara tentang adat atau unsur-unsur yang menasabkan sebuah fi'il, ya, yang menasabkan sebuah fi'il. Ada berapa kemarin? Masih ingat? Ada 8 ya. 8? Ya, ada 8. Di antaranya adalah lan. Lan dia menasabkan fi'il yang datang setelahnya. Seperti lan yanjah, ya, lan yanjaha, dan seterusnya. Kemudian juga kai. Ya, kalau lan artinya tidak akan, ya, tidak akan, seperti lan yanjaha, tidak akan berhasil. Kalau kai, salah satu kawannya, di antara kawannya adalah kai. Kai artinya agar. Seperti dalam kalimat udrus kai tanjaha. Belajarlah agar kalian beruntung, agar kau beruntung atau berhasil. Baik, kemudian juga idzan, kemudian lamul ta'lil, lamul juhud, sebagaimana sudah kita bahas. Baik. Nah, malam ini teman-teman kita akan lanjutkan di bab yang ke-9. Sebagaimana urutan di buku, yaitu pembahasan amil atau huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi jazam. Apa itu jazam, teman-teman? Sukun, asalnya sukun. Nanti ada wakil-wakilnya ke bawah, turunannya ada. Baik. Silakan dibantu baca Bang Andrian. Al-adawatul jazimah. Ya. Nah, ada 4 macam. Huruf nafi dan huruf jadi madi secara fathah. Contoh, dan dia terus. Dia tidak belajar. I'rabnya jazam tadanya sukun karena sahih akhir. Dan yang pukul. Mereka tidak membunuh. I'rabnya jazam tadanya membuat pun karena ain khamsah. Baik, karena af'alul khamsah. Yang pertama, menjazamkan satu fi'il. Yani di antara adawatul jazam atau unsur-unsur yang menjazamkan sebuah fi'il, adalah lam. Lam artinya teman-teman bisa dimaknai tidak atau belum. Tidak atau belum. Lam ini merupakan spesialisasi fi'il mudhari'. Dia tidak pernah masuk ke fi'il madhi, tidak pula nyasar ke fi'il amar. Dia milik prerogatif apa? Fi'il mudhari'. Nah, kalau ada lam, dipastikan fi'il mudhari' datang setelahnya. Contoh dalam kalimat lam yadrus. Lam yadrus, dia belum belajar atau dia tidak belajar. Paham? Asal kata yadrus adalah yadrusu. Ketika dia masih safi, masih alami, belum ada dimasuki apa-apa, maka dibaca yadrusu, rafa' dengan dhammah. Paham teman-teman? Tapi kalau dimasuki oleh lam, maka dia berubah. Berubah. Menjadi apa? Lam yadrus. Dia belum belajar atau dia tidak belajar. Yadrusu asalnya dia adalah fi'il mudhari', jadi sedang berlangsung atau akan. Tapi ketika dimasuki lam, maka dipalingkan maknanya seakan-akan dia fi'il madhi. Jadi dia kalau yadrusu dia sedang belajar. Kalau dimasuki lam, dia belum belajar atau dia tidak belajar. Seakan-akan masa lampau. Tapi tidak, dia dalam mudhari'. Faham teman-teman? Ini kalau dhamirnya adalah huwa. Baik. Nah, lain hal nanti teman-teman apabila dia jamak, ya. Apabila dia fi'ilnya jamak, fa'ilnya di situ adalah jamak, seperti contoh lam yaqtulu. Lam yaqtulu. Asalnya di sini yaqtulu apa?
sebelum dimasuki lam apa bentuknya? Yaqtuluna. Ada nun di belakang, waw dan nun. Karena apa? Karena dia termasuk dia af'alul khamsah. Salah satu dari fi'il yang 5. Ini ada jamak di sana, waw dan nun. Nah, kalau dimasuki lam, maka terjadi perubahan. Apa perubahannya? Lam yaqtulu, yang dihilangkan apa Pak Sarman? Dihilangkan nun. Hafdu harf nun. Ya, menghadzaf atau menghilangkan huruf nun. Nah, i'rabnya jazam, tandanya membuang nun karena dia adalah af'alu al-khamsah. Jadi kalau ada nanti kok berubah tiba-tiba hilang nunnya, iya karena dimasuki lam. Baik. Yang kedua, temannya yang kedua, yang satu grup dengannya, silakan Mandian. Silakan Bang. Huruf nafi dan qalb. Bagus. Huruf nafi itu adalah menidakkan. Itu nafi namanya. Menidakkan. Menidakkan contohnya belum atau tidak. Bang Andrian belajar. Maka saya katakan huwa lam yadrus. Maka saya di sini menafikan Anda belajar. Dia belum belajar. Kata Pak Suarman, Andrian sudah hadir. Yahduru Andrian contohnya. Andrian sudah hadir. Maka saya tidak melihat dia, maka saya katakan lam yahduru. Lam yahdur, dia belum hadir. Berarti saya menafikan keberadaan Anda hadir. Paham? Adapun qalb di sini maksudnya adalah membalik. Apa yang dibalik maksudnya? Yakni asalnya mudhari tapi seakan-akan dibalik maknanya madhi, maknanya melampau. Asalnya continuous, sedang berlangsung, tapi dimaknai past tense. Nah gitu. Paham? Itu qalb namanya, dibalikkan. Paham ya? Contohnya, ini dia contohnya lam yadrus. Lam yadrus, perhatikan di sini bisa kita bikin. Yang maknanya nafi adalah ya, apa tadi? Nafi kan di sini lam yadrus. Nah gitu. Isinya apa? Sukun. Apa kita terjemahkan di sini? Dia, tentunya dia Andrian belum belajar. Dia belum belajar. Nah di sini Pak Andrian, kata lam bermakna nafi. Apa itu nafi? Meniadakan. Bang Andrian belum belajar. Paham? Adapun kal maksudnya adalah yadrus ini kan diterjemahkan dia belum belajar. Seakan-akan terjadi di masa lampu. Jadi kondisi sekarang di kal itu dibalikkan, diputar ke belakang. Itu kal namanya. Paham? Baik. Yang kedua silakan. Lemma. Artinya belum. Lamma ya terus. Dia belum belajar sampai bisa. I'rabnya jazm, adanya sukun. Karena Ya, karena sahih akhir. Sama kayak tadi teman-teman. Lam dan lamma sama fungsinya. Dia penyataan menyatakan nafi. Yani dia belum belajar. Dan fungsinya juga pengaruhnya sama. Menjazamkan fi'il yang datang setelahnya. Kalau dia fi'ilnya adalah dhamirnya huwa, ya yadrusu tadrusu, sama sukun. Tapi kalau af'alul khamsah sama seperti kaidah sebelumnya. Jika mutsanna yang dihilangkan apa? Nun. Kalau dia jamak yang dihilangkan apa? Nun juga. Tambah dengan waw. Tadi alif nun, waw dan nun, nunnya dihilangkan. Sama. Kemudian berikutnya lamu al-amr. Bagus. artinya tidaknya. Nah. Fungsinya seperti fi'il Bagus. tidaknya dia memukul. I'rabnya jazm, tandanya sukun. Karena sahih akhir. Karena sahih akhir. Asalnya di sini teman-teman adalah yadribu. Asalnya dia sedang memukul. Tapi kalau ditambahi dengan lamul amr, apa itu lamul amr? Lam, huruf lam yang bermakna perintah. Hendaklah dia memukul. Hendaklah dia memukul. Maka perubahannya adalah ba-nya disukunkan. Kan kita di bahasan jazam ya. Ba-nya menjadi sukun. Liyadrib, liyadhab, liyaktub, litaktub. Nah gitu. Hendaklah dia menulis, litaktub. Hendaklah engkau menulis. Nah gitu. Paham? Nah, yang D berikutnya. Ya, la an-nahiyah. Larangan janganlah. Contoh, la tamtum. Janganlah kamu marah. I'rabnya jazm, tandanya sukun. Karena sahih akhir.
Bagus. Perbedaan dengan la an-nahiyah. Meniadakan kekuatan. Contoh, la taghdab. Kamu tidak marah. La nahiyah tidak memancingkan dan tidak menjadikan. Bagus. Perhatikan di sini grup berikutnya atau teman-teman daripada lan atau adawatul jazam adalah la an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah, teman-teman? Itu lam untuk melarang. La untuk melarang. Saya katakan, Andrian, la ta'kul. Wahai Andrian, jangan makan. Ya. Wa anta qa'im. Sementara engkau dalam kondisi berdiri. Karena kan kita dilarang oleh syariat kita makan sambil berdiri. Yang sunnahnya makan itu, bagaimana caranya, Pak? Duduk. Dan itu menunjukkan penghormatan kepada sunnah. La ta'kul la ta'kul wa anta qa'im. Jangan Anda makan sementara Anda berdiri. Ya, sementara Anda berdiri. Wala siyama wa anta tajri. Apalagi kalau Anda berlari, makan sambil berlari. Itu lebih parah lagi ya. Baik. Atau saya bilang, Pak Suharman, la tashrab bi shimalik. Jangan minum dengan tangan kiri. Saya katakan apa? La tashrab. Banyak sukun. Lam di sini apa namanya, teman-teman? La nahiyah. Di mana fungsinya? Menjazamkan fiil yang datang setelahnya. La tashrab, la ta'kul, la tadhhab. Gitu. Dan ini banyak istilah penggunaan la nahiyah di dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Baik. Beda dia dengan la nafi nanti. Kalau la nafi, teman-teman, seperti yang dikatakan penulis di sini, adapun la nafi, dia tidak memberikan pengaruh seperti la nahiyah. Di mana maknanya bukan melarang, tetapi dia sebuah pernyataan saja. Anda tidak marah ya? Gitu. Anda tidak. La taghdabu berarti Bapak tidak marah ya? Gitu. Ya, kalau kita lihat tulisan. Nah, Iya. kita lihat akhirnya. Bagus, aksen. Barakallahu fiik. Ya, itu kesimpulan yang baik. Tergantung bagaimana kondisi huruf terakhir dari fiil itu. Kalau dia sukun berarti kita paham. Oh, dia melarang saya jangan marah atau jangan makan dan sebagainya. Tapi kalau banyak berbaris, Pak, dan barisnya itu rafa sebagaimana aslinya fiil mudhari', maka di sini adalah la nafiyah. Ini menafikan. Bang Andrian tidak makan ya? Gitu. Bapak tidak marah ya? Gitu. Beda saya katakan jangan marah, Pak. Itu beda lagi. Paham? Itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan yang ke E. Silakan ya. Selesai ya? Oh, tunggu. D, lana, ya. Oh ya, benar selesai. Baik. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Satu yang tadi menjazamkan satu kata kerja. Yang sekarang kita lihat apa? Yang menjazamkan dua kata kerja, dua fi'il. Silakan, Mandrian. Fi'il syarat dan jawab syarat. Jika. Kita terus. Jika. Ya. Jika kamu belajar, maka lulus. Jika pun, jika kamu makan, maka kenyang. Baik. Jika kamu makan, maka kamu kenyang. Perhatikan di sini, teman-teman. Pertama adalah yang bisa menjazamkan dua kata kerja sekaligus adalah kata huruf in. In artinya adalah jika, sekiranya, seandainya. Gitu. Itu in dalam bahasa Arab ya. Nah, dia in ini masuk kepada fi'il, kata kerja dia, kata kerja mudhari'. Dan umumnya kata kerja, dan dia tidak masuk kepada isim. Ya, tidak masuk kepada kata benda, Pak. Maksudnya kepada kata kerja. Contohnya di sini, in tadrus tanjah. Jika Anda belajar, Anda akan beruntung. Nah, ini kuat pengaruhnya daripada yang lain, Pak. Dia menjazamkan dua kata kerja sekaligus. Kalau yang tadi tidak, dia satu kata kerja saja yang dijazamkan. Kalau ini dua. In tadrus tanjah. In ta'kul tashba. Jika Anda makan, Anda akan kenyang. Ya. In umpama kita bilang in tahdur tadrus. Jika Anda hadir bersama kami, maka Anda akan bisa belajar bersama. In tahdur tadrus dan semisalnya. Sifat apa, Pak?
sifat meniadakannya Nah. sifat menjikakannya itu hanya nempel di fiil pertama kan? Oh iya ya. Walaupun Ya. dia fungsinya menjazmkan dua fiil. Menjazamkan dua fiil yang dia dua fiil dijazamkan, dua-duanya. Intadrus tanjah. Perhatikan di sini. Intadrus tanjah. In ini disebut dengan apa? Dengan syarat. Ya, dia tadrus disebut dengan fiil syarat. Jadi syaratnya apa? Jika Anda begini, maka hasilnya begini. Hasil fiil yang kedua. Iya. Hasil fiil yang pertama. Kenapa? Sebab akibat. Jadi ada pekerjaan, ada hasil. Ada lakukan ini konsekuensinya. Jika Anda begini, Anda begitu. Begitu, Pak. Oh, itu beda. Itu in kuntum ta'lamun jika engkau apa? Jika engkau mengetahui ya. Tidak, dia beda dengan ini. Beda dengan ini. Ini apa? Dia masuk ke kalau itu in kuntum ta'lamun jika engkau dia masuk ke ini juga, Pak. Jika apa? Fiil dia itu. Fiil. Kuntum itu kan fiil dia dari kata kana. Karena jika engkau mengetahui dahulu, jika engkau mengetahui itu kan jika engkau dahulu mengetahui. Berarti kuntum dia fiil itu. Kuntum. Jazam juga. Iya, jazam juga dia. Iya, apa? In kuntum ta'lamun. Ya, dia menjazamkan juga karena dijazamkan in kun gitu. Kuntum ta'lamun. Ada enggak contoh dalam Al-Qur'an yang in ya? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir. Ya, kita lanjut. Ada ayat dalam Al-Qur'an. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum. In tajtanibu wawunya sukun. Ada yang dijazam di sana. Nunnya hilang. Nukaffir. Kami hapuskan dosa-dosamu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum. Kami maafkan kesalahan-kesalahanmu. Allah mengatakan di sana in tajtanibu. Tajtanibu asalnya tajtanibuna. Nunnya hilang. Berarti dia apa? Dijazamkan. Kemudian kata Allah, itu syarat tuh. Syarat. Jika Anda menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecil kami maafkan. Nukaffir. Asalnya nukafiru. Kenapa? Dia didahului in tadi. Tadi ada. Ada yang banyak yang dalam Al-Quran. Baik. Jadi in adalah fi'il syarat. Tadrus adalah fi'il syarat. Nah, jawab syaratnya apa? Tanjah. Hasil itu. Nah, bisa dipahami teman-teman? Iya, Pak. Apa, Pak? Iya. Iya. Domirnya. Katanya biasanya pakai apa? Pakai fa. Jadi kenapa di sini dengan introduksi fa tadi? Tidak. Iya, iya, iya. Kalau fa lain lagi nanti. Fa dia juga memiliki makna yang khusus apabila masuk kepada fiil mudhari. Tapi di sini dia apa tanpa menggunakan apa dia tidak apa mungkin bisa menggunakan fa, tetapi fa rata-rata biasanya di apa ada aturan khusus, ada aturan tertentu. Ya, bisa dikatakan intadrus tanjah, yakni apabila engkau belajar, engkau akan beruntung. Dua-duanya dijazamkan tanpa menggunakan fa. Iya. Baik, nanti fa insya Allah akan datang bahasanya, teman-teman. Yang mana, Pak? Lama. Dua-duanya bisa, Pak. Dua-duanya sama maknanya. Lam atau lan. Cuma perbedaannya nanti sedikit dari sisi makna. Dari sisi makna. Kalau lama, itu biasanya lama dia belum belajar, kemungkinan akan ada kesempatan dia belajar setelah ini. Iya, lama ya terus dia belum belajar, tapi mungkin insya Allah sebentar lagi dia belajar ikut sama kita. Tapi biasanya kalau lan itu ada makna, Pak, ada makna penafian untuk lama bahkan selama-lamanya. Itu makna lan. Iya, lan. Kalau lam, olam. Kalau lam, lemma. Ya sama lah maknanya. Sama. Ya, dua-duanya bisa Bapak gunakan. Sama lamma yadrus, dia belum belajar. Huwa lam yadrus, dia belum belajar. Dua-duanya sama. Baik. Silakan Mariam berikutnya. Yang B. Dan barang siapa tidak
Nah. Barang siapa apapun kebaikan, maka kamu akan melihat balasannya. Ya. Dan majazum adalah yang Nah. jawabnya jazam dan tadinya suami akhir dan jawab jazam dengan membuat huruf ya karena gerakan untuk yang berat. Baik, yang kedua man, teman-teman. Man dia menjazamkan dua fiil, dua kata kerja. Seperti dalam ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fiil yang pertama dijazamkan oleh man adalah ya'mal. Asalnya adalah ya'malu. Ya'malu. Baik. Yang kedua, fiil yang kedua dijazamkan adalah yara. Kalimat yara, kenapa tidak nampak jazamnya di sana, Pak? Karena asal yara adalah salah satu fiil yang kemarin kita belajar diakhiri dengan huruf illah. Huruf illah ada berapa? 3. 1, alif, ya, waw atau waw dan ya. Alif, waw dan ya. Nah, salah satu contoh fiil yang diakhiri huruf illah adalah yara. Asalnya yara. Kan begini, Pak. Ro'a. Dia telah melihat. Berarti ini fi'il madhi. Dia telah melihat. Madhi. Mudhari'nya apa? Ya ra. Nah, gini dia. Yara. Dia sedang melihat. Dia sedang melihat. Ini asalnya fi'il mudhari'. Akhirnya apa, Pak? Huruf illa. Huruf ada huruf ya di sini. Paham? Baik. Nah, ketika ini dimasuki oleh lan atau lam, maka alifnya ya-nya dihapuskan. Nah, di sini makanya Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin ya'mal khairai yarah. Ya'mal adalah fi'il yang pertama yang dijazamkan. Yang fi'il yang kedua adalah yara. Apa yang dijazamkan? Mana tanda jazamnya di sana, Pak? Dengan menghilangkan apa? Huruf illahnya. Itu huruf yang terakhir. Paham, Pak? Tadi paham ya? Jadi kalau mau menggunakan kata man, ya, maka dia bisa menasabkan atau menjazamkan dua fiil. Baik. Adapun man, Pak, rata-rata itu biasanya ke lil akil, kepada makhluk yang berakal. Pada makhluk yang berakal. Baik. Tidak digunakan kepada benda dan tidak pula kepada binatang, tapi kepada makhluk berakal. Siapa makhluk berakal? Manusia, jin, kemudian malaikat. Nah, gitu. Nah, malaikat. Nah, baik. Berikutnya, Bang Dir. Silakan. Ya. Ha itu adalah dhamir tambahan, dia mudhaf kepada dhamir. Atau dia bukan mudhaf, dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek dari sini. Mana ha itu kembalinya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemana dia pergi kembali ha di sini? Dia akan melihat balasannya, yakni kepada mithqal, Pak. Mithqala dzarratin, ya, khairan yarah. Ya, bisa kembali pada mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah itu satu kata. Ya, satu kata mudhaf dan mudhafun ilaih, tapi dia dihitung apa? Mudzakkar. Yarahu, ya. Nah, jadi kembali kepada mithqala dzarrah. Nah, bisa difahami, Pak Sarman? Jadi ha di situ adalah kembali kepada marja'nya, kembali kepada mithqala dzarrah. Nah, atau bisa juga kembali kepada khairan juga bisa. Khairan. Khairan yarah, yakni dia akan melihat kebaikan itu. Ya, siapa yang melakukan satu kebaikan kecil, maka dia akan melihat balasan kebaikan itu. Nah. Sama gitu, Pak. Sami Allahu liman hamidahu, ya, Pak. Hamidahu sama. Jadi Sami Allahu liman hamidahu. Hamidah adalah fiil yang dia yang memujinya. Itu kembali kepada siapa?
kepada Allah. Nah, gitu. Bagus. Kembali kepada Allah. Baik, berikutnya mahma. Maka konten Hmm. maka Hmm. Baik, mahma dan ma sama, dia berfungsi untuk benda yang tidak isim yang tidak berakal, dighairi aqil, dan fungsinya sama dengan in dan kawan-kawannya, yakni menjazamkan dua fiil. Baik, berikutnya Pak Andrian. Hmm. ayyana Hmm. kapanpun. Contoh, kata ya'ti as-saifu qad waqaf. Nah, Kapanpun datang musim panas, maka bunga akan matang. nah. Di sini yang berikutnya salah satu adat jazimah atau kawan-kawan daripada in adalah mata dan ayyana. Mata dan ayyana sama maknanya, Pak. Ini kapanpun. Mana kapanpun, ya. Kapan saja, ya. Kapan saja datang musim panas, maka kurma akan matang. Di sini mata ya'ti saifu yandaj rutabun. Mana dua fiil di sini, Pak? Mana fiil pertama yang dijazamkan? Ya'ti. Ya'ti. Mana tanda jazam di sana? Nah, ada bisa jelaskan? Berhilang. Hah? Ah, iya benar-benar. Huruf ilah. Apa huruf ilahnya, Pak? Ah, ya. Ya, sebenarnya ya'ti ya. Ata ya'ti. Ah, ya'ti ya, bagus. Ya'ti ya. Mudhari madinya adalah ata. Seperti firman Allah, ata amrullahi fala tastajilu. Telah datang, telah datang. Iya, telah datang perintah Allah. Maka jangan kalian tergesa-gesa. Mudhari'nya adalah ya'ti dengan ya. Nah, ketika dia masuk terasa huruf menjadi mata ya atau ya'ti menjadi mata ya'ti saifu yandaj rutabun. Mana fiil kedua yang dijazamkan? Yandaj. Apa arti yandaj? Ah, kematangan. Artinya matang atau masa yang masak gitu. Baik, berikutnya Mandrian. Iya, Pak, silakan. Opininya aslinya yang An-nadhaja. Nadhaja. Nadhaja yandaju. Dan yandaju. Fiil madinya. Nadhaja artinya apa? Telah matang. Yandaju sedang matang. Nah, gitu. Yandaju. Baik, silakan Mandrian. Iya, Pak. Kalau bisa untuk menanyakan kapan. Biasanya kalau kapan ya dia tidak memberi pengaruh yang sama, berarti dia mata bukan adat istifham, bukan adat jazam di sini, tapi adatul istifham untuk bertanya. Iya, mata tadhhabu ila Makkah? Kapan Anda pergi ke Makkah? Iya, sa'adhabu ila Makkah fi usbu'il qadim. Saya akan berangkat ke Mekah pekan depan. Berarti mata di sini apa, Pak? Adat jazam atau adat istifham? Ada istifham. Kenapa? Bertanya. Dan fungsi tanda salah satu cirinya dia tidak menjazamkan fiil yang datang setelahnya. Walaupun ada fiil. Mata tadhabu. Tak ada macam mata tadhab. Tak ada. Asalnya berbaris tadhabu. Tapi kalau mata datang setelahnya fiil berbaris menjadi jazam, maka dipastikan dia adalah ada jazimah. Nanti fungsinya mensukunkan fiil yang datang setelahnya. Paham? Nah, silakan Fuzan. Hmm. Iya. Apa ayatnya tadi? Yas'alunaka anis sa'ati ayyana, ya benar. Ayyana mursaha. Nah, baik. Pertanyaan apa? Kalau ayyana di sini apa di sini istifham dia. Istifham bukan menjazamkan dua isim sama seperti ini, tidak. Ayyana mursaha. Dia bertanya kepada engkau kapan ya terjadinya hari kiamat itu. Dia bertanya sama seperti tadi. Mata tadhhab ila Jakarta gitu.
Ayyana mursaha. Bagus, ya bagus. Nah, type Mandian silakan. Kaifama. Hmm. Bagaimanapun. Contoh. Kaifama tu'amil an-nas tu'amil. Hmm. Bagaimanapun kamu bermuamalah dengan manusia, Ya, maka begitu juga mereka bermuamalah dengan. bagus. Dan majnun adalah tu'amil. Hmm. Seolahnya jazam tandanya sukun karena suami kata. Hmm. Tu'amil. Jazam dengan membuat sukun karena af'al khamsah. Nah, bagus. Ya. Di sini kaifama maknanya adalah bagaimanapun. Bagaimanapun. Kalau tanpa ma menjadi istifham dia kaifa. Kaifa biasanya untuk bertanya, bagaimana kabarmu? Kaifa haluk gitu. Tapi kalau ditambah ma, Pak, maka maknanya bukan istifham, tapi adalah bagaimanapun. Baik. Contoh dalam kalimat, kaifa ma tu'amilin nasa yu'amiluk. Dimanapun engkau bagaimana caramu, sikapmu dalam bermuamalah kepada manusia, maka begitu pula mereka akan bermuamalah dengan Anda. Di sini, Pak, mana fiil yang dijazamkan oleh kaifama? Fiil pertama mana? Tu'amil. Asalnya adalah tu'amilu. Rafa dengan dhammah. Tapi di sini menjadi jazam dengan sukun. Yang kedua mana? Yu'amilu. Asalnya apa, Pak? Yu'amiluna. Ahsan. Yu'amiluna. Jadi jazamnya dengan hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Taib. Nah, karena dia hafal khamsah. Taib, berikutnya Pandian. Ini kita ketahui penting juga, Pak. Tujuannya adalah agar kita bisa memperkaya bahasa. Dan teman-teman bisa menggunakan kalimat ini dalam percakapan seharian. Iya, dalam percakapan seharian. Iya. Atau kalau ada orang bertanya kepada kita, kita bisa mendeteksi. Ini pernyataan atau pertanyaan? Iya, pernyataan atau pertanyaan. Karena kalimat yang digunakan bisa jadi sama, tapi maknanya adalah pernyataan bukan pertanyaan. Iya. Mata tadhab ila Jakarta, ya, tasil ila biladika. Kapan, apa pertanyaan saya apa tuh? Pernyataan apa pertanyaan? Pernyataan. Kapan engkau berangkat ke Jakarta, berangkat di Jakarta, maka engkau sampai di negerimu. Pulang kampung namanya. Saya tidak bertanya, tapi saya bertanya. Mata tadhab, saya sukunkan banyak, ila Jakarta, tasil ila biladika. Kapan saja engkau berangkat ke Jakarta, berarti engkau seakan-akan pulang ke negeri Anda. Kan negeri kita bukan di sini, Pak. Paham? Nah, dari mana Bapak tahu itu pernyataan? Dari tadhab saya sukunkan. Tasil saya sukunkan. Asalnya tasilu. Tasilu sampai. Tapi saya katakan tasil. Nah, Kalau dalam kan kita itu makbil. nah ya. Nah. Kalau dalam memperkenalkan pasca apakah dengan dia pada juga atau dia katakan baik, benar, bagus ya. Kalau dalam percakapan biasanya mereka jarang memberi baris. Ujung-ujungnya itu sukun. Iya, iya. Saking teslamnya, sukunkan Anda akan selamat. Jadi, nah terus bagaimana kita membedakannya, Pak? Mana ini pernyataan, mana pertanyaan? Dari intonasi. Orang Arab kalau bertanya itu intonasi, Pak. Beda dengan kita. Kadang kalau kita kan udah bertanya tapi intonasinya masih pernyataan, masih biasa saja. Iya. Orang tanya, kaifa haluk? Kan intonasinya ada tuh. Bagaimana kabar Anda? Nah, tapi kalau kita kadang kaifa haluk? Nah, gitu. Datar. Kalau mereka enggak diintonasikan adalah intonasi bertanya. Nah, kalau dia sukunkan, bagaimana kita tahu tuh? Tahunya adalah dengan mendengar intonasi. Orang ini bertanya ke saya atau pernyataan. Kalau pernyataan kan beda kan, Pak? Antara interrogation dengan affirmation. Beda enggak? Beda, Pak. Nah, gitu. Nah. latihan. Iya benar. Iya, Pak. Silakan, Pak. Bagaimanapun atau sebagaimana. Mungkin bisa ya. Mungkin bisa. Sebagaimana engkau benar juga. Bagus, Abu Ikram. Kaifama mungkin bisa lah. Kita terjemahkan dengan bahasa kita. Bagaimanapun atau sebagaimana. Sebagaimana engkau melayani manusia, maka seperti itu pula mereka akan berbuat kepada Anda. Iya.
Bagus sebagai kalam. Jadi bisa difahami, dimaknai dengan bagaimanapun atau sebagai mana. Karena dua-duanya adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Ya, ini sebagaimana pepatah, ya, apa, eh, apa namanya, eh, tazra tahsud. Apa yang Anda tanam, maka Anda akan menuai sesuai hasil yang apa, hasil tanaman Anda. Iya, paham, Pak? Jadi apa yang kita berikan dalam hidup ini, kita akan dibalas dengan yang semisal. Nah, itulah lebih kurang. Paham, Fuzan? Apa yang Anda lakukan hidup ini, Anda akan menerima hasil. Baik, hasilnya baik. Tapi kalau salah, buruk, maka hasilnya juga buruk. Inilah kehidupan. Ini sunatullah nampaknya. Paham, Pak? Iya. Hmm. Iya. Iya, adhabuha. Hmm. Baik, kalau yang di Bapak maksud di sini adalah sebagai syarat, berarti ada akibat nanti kan. Jadi kan di sini dia sebagai fiil syarat dan fiil apa akibat. Ada nanti jawabannya. Kalau yang dimaksud tadi adalah apa eh, fiil syarat, kemudian Bapak ada konsekuensinya, maka bisa berlaku kaidah ini. Kaifama adhab, ya. Tapi apa pernyataan setelah itu? Bagaimanapun saya akan pergi. Ya, kaifam. Ya, ya. Bagaimanapun saya akan pergi. Iya, bisa mungkin tentu saya bisa. Iya, kaifama adhab. Apapun kondisinya saya akan pergi, ya kan? Bagaimanapun atau bagaimanapun kondisinya, kaifama adhab. Iya. Tapi eh, mungkin bisa, Pak. Mungkin bisa kaifam. Ada akibat, Pak. Dia kan ada jawab di sini, jawab syaratnya. Kalau saya begini, maka saya begitu. Nah, gitu. Mungkin bisa kita bikin kalimat kaifama adhab. Ya, kaifama adhab, ya. Kemudian saya akan tanggung resikonya. Ahmil umpama ahmil eh, kaifama adhab ahmil ghayatahu. Bagaimanapun saya akan pergi dan saya akan tanggung resikonya. Nah, gitu. Mungkin bisa bikin dua fiil di situ, Pak. Bikin dua fiil. Adhab wa ahmil. Saya akan siap menanggung resikonya. Nah, baik. Berikutnya, Pak Andrian. Aina, anna, Hmm. aina, Hmm. aina. Nah, Aina takunu tudrik kullu maut. bagus. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan menjumpai Hmm. kematian. Bagus. Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Ainama takunu. Ainama, Pak, dengan anna, kemudian haitsuma, aina. Dia bermakna sama. Bermakna sama, yakni dimanapun. Ya. Dimanapun atau dimana saja. Sama, ya. Baik. Mana yang dijazm? Di sini pertanyaannya. Pada ayat ini ayat nih, Pak. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan tetap ditemui oleh kematian sekalipun kalian berada di benteng yang kuat. Nah, pertanyaan di sini. Kalimat ini atau potongan ayat ini mana yang dijazamkan? Takunu. Apa yang dijazamkan sana, Pak? Apa tanda jazamnya? Hilangnya nun. Bagus. Hilangnya huruf nun. Asalnya adalah takununa. Baik. Yang kedua, mana fi'il yang kedua? Hah? Yudrik. Yang mananya yang jazam tuh? Kaf. Bagus. Kaf sukun. Kaf sukun tuh yudrik itu adalah yudriku. Yani kematian al-maut kan mudzakkar, ya, isim mudzakkar mufrad. Yudriku al-mautu. Tapi karena di sini dia mesti jazam disebabkan ainama,
maka kafnya menjadi sukun. Adapun kaf yang kedua kumu itu adalah dhamir. Dhamir kalian. Nah gitu. Yudrikumul mautu. Mautu sebagai fa'il di sini. Nah, coba kalau kita tidak belajar kayak gini, Pak, mungkin tidak terbayang ayat ini. Ini mana yang satu, mana yang sukun, mana yang tidak terbayang kan? So, kalau kita belajar, tahu kita, oh takunu ini, dia adalah asalnya takunun. Kenapa dihilang nun? Karena didahului ainama. Kemudian yudrikumu, asalnya adalah yudriku kumu. Itu asalnya. Yudrikul mautu antum. Itu asalnya. Tapi digabungkan dengan dhamir muttasil, maka kafnya mesti disukunkan. Jazam dia. Paham, Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, asalnya apa? Yudrikukum al-mautu. Asalnya itu tuh. Iya, yudrikuka. Contohnya kalau saya mengatakan dia al-mautu yudrikuka. Kematian akan menyampiri Anda. Al-mautu yudri. Ini asal kalau umpama yudrikuka. Yudrikuka asalnya fiilnya adalah yudriku. Adraka yudriku. Dia telah mendapati, dia sedang mendapati. Dia telah mengejar, dia sedang mengejar gitu. Yudriku. Paham? Kaf ini adalah dhamir sebagai maf'ulun bih. Mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah dhamir huwa kembali kepada al-maut. Di sini ada huwa di sini. Huwa ini kembali kepada al-maut. Ini yudrikuka al-mautu atau al-mautu yudrikuka. Kematian akan mengejar Anda. Kematian akan mengejar atau menghampiri Anda. Nah, di sini ada pun kum, menjadi apa dia? Menjadi dhamir kum, maka yudrik kumu. Yudrik ini sukun, kemudian ini menjadi baris dhammah. Yudrik kumu al-maut. Kafnya menjadi apa? Yudrik yudrik kumu. Oh, ini ada dal ya. Yudrik kumu. Ya, kumu. Mana tulisannya? Kafnya tebal ya. Yudrik kumu. Ya. Kafnya menjadi ini. Yudrik kumu. Kafnya yang pertama sukun nih, kemudian kaf yang kedua adalah bagian daripada dhamir antum. Nah gitu, Pak. Paham ya? Adraka yudriku. Baik, terakhir Mandian, silakan. Ayyu. Apapun siapapun. Ayyu hadir dan saudara tadkhul. Bagus. Siapapun wanita yang Bagus. Nah, sama berikutnya Pak, ayu. Ayu artinya adalah siapapun atau apapun. Di sini bukan bertanya, tapi dia adalah pernyataan. Ya, dia pernyataan. Contoh dalam kalimat, ayu imra'atin atau ayu imra'atin, ya, tuti' zaujaha tadkhul al-jannah. Mana dua fi'il yang dijazamkan di sini, Pak? Tuti'. Asalnya apa? Tuti'u. Tanda jazamnya dengan sukun. Paham? Yang kedua apa, Pak? Tadkhul. Asalnya tadkhulu. Ya, dijazamkan dengan tanda sukun. Baik. Jadi dia ayyu imra'atin tuti' zaujaha tadkhul al-jannata. Baik. Yang kedua, Pak Andrian? Ayya. Ayya hari taqra'u tasbih. Bagus. Pun kita memang baca akan dapat. Bagus. Ayya kitabin. Ya, di sini pernyataan juga, bukan pertanyaan ya. Mana dua fi'il yang dijazamkan, Pak? Taqra'hu. Nah, apa tanda jazamnya? Sukun pada hamzah ya. Asalnya adalah taqra'u, tapi dijazamkan taqra'u gitu. Yang kedua apa, Pak? Tastafid. Asalnya tastafidu. Dijazamkan dengan sukun ya, karena didahului oleh ayya. Silakan baca catatan Anda. Semua yang menjelaskan buat itu disebut. Iya. Kecuali kecuali disebut dengan huruf disebut dengan huruf syarat. Yang pertama tadi ya, yang pertama disebut dengan huruf syarat. Ya. Baik. Adapun selainnya adalah saya menjazamkan dua fiil disebut dengan isim syarat. Baik. Baik, selesai kita di pembahasan mansub. Ya,
apa dia adat nasibah. Unsur-unsur yang menjazamkan adat jazimah. Unsur-unsur yang menjazamkan fiil mudhari'. Nah, baik, ada pertanyaan? Silakan sebelum berpindah ke isim marfu'. Paham, Pak Sarman? Iya. Ya nanti dibaca aja ya, butuh pengulangan di rumah. Insyaallah dibaca dengan mengulang bisa lebih lebih memahamkan soal. Silakan Bang Pesan. Hmm. Kalau ada apa tadi? Hmm. Apa contohnya? Apa contohnya? Hah? Nggak ada contoh. Baik, coba dijelaskan definisinya apa? Maksud pertanyaannya? Oh, ditasydidkan. Tasydid. Terus? Jadi baris gitu. Oh, yang bertasydid ya? Iya, kalau bertasydid itu kan sama dia artinya dua huruf itu, Pak. Kalau bertasydid. Huruf yang bertasydid itu sebenarnya asalnya dua huruf, tapi diberi tasydid menjadi satu dia. Iya, rata-rata yang bertasydid adalah dua huruf. Iya. Oh, tidak mesti. Tidak mesti seperti itu, Pak. Kalau yang yang jazam itu hanya diketahui dengan dengan tadi di mana nih contohnya kita yang kalimat yudrik tadi masuk Fauzan. Yang ditasydid. Hmm. Ma ashhadtuhum khalqas samawati. Oh iya ya, apa ayatnya? Ma ashhadtuhum khalqas sama. Soal apa itu? As-samawati. Kafiyah. Ya, intinya di sana ma asyhadtum khalqas samawati wal ardh, saya tidak mempersaksikan kepada mereka. Yani bagaimana saya menciptakan langit dan bumi. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada dalam Al-Qur'an, ma asyhadtuhum. Eh, kemudian apa tadi? Oh, pertanyaannya dal ya. Ta tasydid kepada ta gitu. Dal tasydid kepada ta. Tidak ada itu tidak ada kaitannya dengan jazam. Jazam di sini tidak. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardh. Sana ya, mungkin bahas babnya lain di sana. Babnya lain. So. Baik, ada yang lain? Baik, jika tidak ada, apa kita lanjut atau sambung? Kemarin ada PR kita ya. Latihan saja ya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan ke PR yang kemarin. Ulang-ulang tasrif fi'il mudhari' dengan perubahan dhamir yang 14. Silakan, siapa yang memulai dulu? Silakan, Pak. Nah, Kata yang pertama eh, yang tubuh, bagus. Ya, tubuh. untuk yang dua Hmm, artinya yang bagus. yang rumah dan yang balik Hmm, mereka berdua laki-laki sedang menulis bagus. yang yang hubungan Hmm, mereka laki-laki sedang menulis. Masya Allah. Untuk dia yang tubuh
taktubu Dia perempuan ya? dia perempuan saya tulis. Dia cuma taktubani mereka berdua perempuan saya tulis. Bagus. Guna taktub ya guna yaktubna Bagus. mereka perempuan saya tulis. Bagus. Nah, Lanjut. lanjut. Entah. Anta taktubu Bagus. kamu laki-laki sedang tulis. Nah, Antuma taktubani bagus. kamu berdua laki-laki sedang tulis. Nah, Dan antum taktubuna kalian laki-laki sedang tulis. bagus. Bagus. Dan anti Nah, taktubina nah, kamu perempuan sedang tulis. bagus. Antuma taktubani Nah, kamu berdua perempuan sedang tulis. asal. Dan antuna taktubna Ya, nah, kalian perempuan sedang tulis. bagus. Anak taktubu saya sedang tulis. Naknu naktubu. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Itu sudah hafal, Pak? Bisa dihafal? Insya Allah bisa ya? Apa itu? Lebih baik daripada Udah. Alhamdulillah. Kalau bisa dibaca tanpa lihat teks, lebih bagus. Kalau mau coba, bisa ada dari yang pertama tadi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, dan seterusnya. Bisa? Silakan. Yaktubu, Hmm. yaktubani, yaktubuna, Bagus. taktubu, taktubani, yaktubna, Bagus. taktubu, taktubani, taktubuna, Bagus. taktubina, taktubani, taktubna, Bagus. taktubu, taktubu. Masya Allah. Mumtaz. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Kalau paham itu Pak, bagus. Bagus sekali itu. Iya, ada apa? Itu nanti kita bisa kembangkan dalam bentuk kalimat yang sempurna. Nah, gitu. Kalau Bapak bilang nih, Fauzan sedang menulis, sementara saya juga sedang menulis. Apa bahasa Arabnya, Pak? Berarti Fauzan dia, Bapak menceritakan dia. Huwa berarti di sana berarti. Yaktubu, Iya. Iya. Hah? Bisa. Coba gini aja, supaya apa? Dua kalimatnya sempurna. Fauzan sedang menulis bahasa Arab, sementara saya sedang menulis bahasa Indonesia. Gunakan dhamir tadi. Fauzan sedang menulis, berarti Bapak menceritakan dia. Adapun saya sedang menulis, berarti Bapak menggunakan saya, ana, gitu. Gimana kalimatnya? Fauzan sedang menulis bahasa Arab, sementara saya sedang menulis bahasa Indonesia. Nah, bagus. Legatan Indonesia. Iya. Bapaknya yang hafal, anaknya yang lalu kan? Kalau Bapak bagus, Pak. Kerja sama ya. Anak dengan ayah harus kerja sama yang baik. Iya, bagus. Itu kalimat bisa dikembangkan dengan banyak versi. gunakan kata puas sebenarnya ya Bisa? Nah, iya. Yaktubu, umpama Fauzan yaktubu al-arabiyata atau al-lughata al-arabiyata wa aktubu lughatal Indonesia. Nah, gitu. Kalimatnya sempurna. Bapak Abu Fauzan bisa menjelaskan informasi tentang beragam macam manusia. Mau dia, mau mereka, mau Anda, mau mereka banyak, mau mereka perempuan, mau laki, semuanya gunakan kalimat tadi. Dan Bapak bisa mentransfer informasi kepada orang lain dengan cara yang benar. Nah, gitu. Pesan enggak apanya, Pak? Modal tuh. Modal sekali. Baik, yang kedua. Siapa yang bernyanyi? Pak Salman, kan? Yashabu, Nah, yadhhabu. yashabu, yashabani, Ya. yashabun, Iya, yashabun, kasih Pak. Bagus. Nah, tashabu, ya. tashabani, tashibna, Yadhhabna. Yadhhabna. yabhabna, Yadhhabna. Nah, tashabu, tashabani, tashabun, bagus. tashabi, tashabina, Ya. tashabani, tashabna, Ya, tadhhabna. tashabu, tashabu, tashabu. Bagus, Masya Allah. Udah hafal ya? Kayaknya dari hafalan baru baca. Iya, bagus. Mungkin bisa bikin kalimat, Pak. Bikin kalimat dalam bahasa Arab. Apa tadi? Yadhabu ya? Yadhabu, baik. Eh, apa? Contohnya, Ibrahim sedang pergi ke Makkah, adapun kami sedang pergi ke Madinah. Ibrahim, Iya, yashabu,
ilal Makkah. Ya, Ibrahimu yadhhabu ila Makkah. Adapun kami sedang pergi ke Madinah. Bukan, kami. Berarti kan saya banyak nih. Ya, wa nadhhabu ilal Madinah. Gampang kan? Gampang apa mudah, Pak? Gampang kan? Nah, gitu. Baik, Mandrian. Coba Mandrian. Silakan. Fi'il yang kemarin atau yang berbeda boleh. Silakan. Ya'rifu boleh juga. Nah, ya'rifu, ya'rifani. Bagus. Ahsan. Nah, hiya. Ta'rifu. Ya, ya. Ta'rifani. Ya'rifna. Hunna. Nah, ya'rifna. Hunna. Kalau hunna perempuan, mereka perempuan sedang mengenal atau sedang mengetahui, maka dibaca ya'rifna. Ya'rifna. Hunna. Nah, bukan. Kalau ta'rifna, antunna nanti di belakang. Nah, gitu. Anda mengetahui. Apa masalahnya? Ta'rifu. Iya. Ta'rifu. Ta'rifani. Ya. Ta'rifuna. Nah, ta'rifuna. Anti apa? Ta'rifina. Nah, antuma perempuan. Ya, sama-sama kan antuma. Dia ada mirip tuh. Antuma laki-laki, antuma perempuan ada beda. Bedanya nanti di mana, Pak? Ya, tergantung lawan yang kita ajak bicara. Nah, ta'rifani. Kalian perempuan sedang mengetahui. Bagus, ta'rifna. Saya tahu. Ta'rifu? Na'rifu. Bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Coba pakai kalimat al-saraf. Iya. Eh, ayah, Mama. Itu saya tahu. Baik. Ayah, Mama, ibuku tahu bahwa apa? Ibuku tahu bahasa apa? Ibuku tahu bahasa Arab dan saya tahu bahasa Inggris. Apa bahasa Arab? Bagus. Ummi ta'rifu lughatal Arabiyah. Adapun saya tahu bahasa Inggris. Arifu? Bagus nih. Ya. Mudah kan, Pak? Nggak sulit. Modal kalau ada formula, kita punya rumus, gampang mengembangkan. Nanti serah kembangkan dengan kalimat yang lain. Baik. Abu Ikram, coba. Arada yuridu. Masya Allah, bagus. Nah, silakan. Berarti yuridu ya. Silakan, Pak. Boleh mati boleh juga. Kayak boleh pakai uridu nih, Pak ya. Biasa uridu. Nah. Bagus. 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 Nah. Aratum. Nah. Bagus. Bagus. Masyaallah. Aratu aratna. Saya telah ingin dan kami telah ingin. Kami. Nah. Yuridu, yuridani. Nah. Ya, rumah. Nah, bagus. Nah. Bagus. Ya, benar. Nanti antum-antum. Iya. Turidna, bagus. Saya ingin dan kami ingin. Bagus. Baik, coba bikin kalimat dalam bahasa Arab. Saya telah menginginkannya, tapi dia tidak ingin saya.
Iya. Ada ada Tuhan, nam. Ah, iya. Ah, bisa. Oh iya, la turidani. La turidani. Bagus. Ya benar tuh. Masya Allah. Tapi beliau palingkan ke ha langsung ya, berarti. Tidak tahu, tidak tahu apa punya pengalaman, tidak tahu ya. Iya. Dia tuh kan boleh umum, laki-laki boleh perempuan kan. Tapi beliau palingkan. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak punya pengalaman ya. Bagus, Masya Allah. Puan mau coba? Jangan sampai kalah pula sama bapak-bapak kita. Nah, udah silakan. Silakan pilih kalimat apa aja. Kita kerja. Katalah. Ah, silakan. Ah, bukan. Mudhari apa madhi nih? Mudhari ya? Kalau mudhari berarti yaqtulu. Yaqtulu. Hmm. 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 Bagus. Hmm. 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 Bagus. Aqtulu. Ah, bagus. Masya Allah. Ini kalimat dalam bahasa Arab. Orang Yahudi sedang membantai atau sedang membunuh orang Muslim. Dan kami akan membunuh mereka. Al-Yahudu. Nah. Hmm. Al-Yahud bisa jadi dia maknanya apa? Mungkin kita ambil mufrad aja. Berarti mungkin ada orang Yahudi sedang membunuh orang-orang Islam dan kami akan memerangi mereka dan kami akan membunuh mereka. Apa salahnya? Ya, ya. Kalau banyak orang Islam apa? Muslimina. Jangan muslimuna ya. Kalau muslimah di fa'il ya. Muslimina. Ya. Ya al-Yahudu yaqtulul muslimina. Berarti sedang berlangsung pekerjaannya sekarang nih. Detik ini sedang berlangsung. Dan kami akan membunuhnya dan kami akan memeranginya. Wasanat pakai sin ya. Wasanat dan kami akan membunuh mereka, bukan kalau karena kami akan membunuh mereka berarti mereka di sini Yahudi, orang-orang Yahudi banyak. Wasanat tuluhum, wasanat tuluhum ya, dan kami akan membunuh mereka. Bisa jadi kita maksudnya adalah kalau Yahudinya satu orang, wasanat tuluhu, kami akan memerangi mereka, atau kita akan memerangi mereka, atau bisa jadi mereka banyak Yahudi. Yahudi itu kan bisa jadi maknanya mufrad, bisa jadi maknanya adalah jamak. Iya, Yahud. Ya. Baik. Bagus. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan sepanjang ini? Saya kira bisa difahami lah ya. Baik. Mungkin butuh murajaah. Nanti kalau ada yang apa ragu bisa dicatat di pinggir buku. Insya Allah di pelajaran berikutnya akan kita diskusikan bersama. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.